Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Dukcapil Tapin, selamat datang di episode pertama acara Ngobrol Bareng Dukcapil. Saya Hajah Rina Indriani ST MM. Warga Tapin, ngurus dokumen kependudukan itu kadang bikin pusing ya, apalagi kita harus bolak-balik dari tempat atau rumah kita yang jauh, baik itu di pegunungan maupun yang dekat perairan. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana kita bisa mengurus dengan cepat dan mudah. Tinggal klik-klik di laptop dan HP. Dan bahkan kita bisa sambil ngopi atau ngeteh bareng di rumah bersama keluarga tercinta kita. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana. Kita bakal kupas tuntas inovasi terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yaitu dengan nama inovasi Pondok Dukcapil. Dan spesial hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang tentunya sangat paham dengan inovasi Pondok Dukcapil ini. Mari kita perkenalkan langsung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Safi'i, atau yang paling terkenalnya dengan Pak Cecep. Terima kasih. Begitu Bu, ya Pak ya. Sore. Selamat datang Pak di podcast ini di Ngobrol Bareng Dukcapil. Ini ada hal yang ingin saya tanyakan, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan mengenai inovasi Pondok Dukcapil. Apa sih Pak inovasi Pondok Dukcapil? Pondok Dukcapil adalah sebuah aplikasi online yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana ada kepanjangannya tuh Bu. Pondok ada Dukcapil. Singkatannya ya? Iya, ada singkatannya, yaitu adalah pelayanan online dokumen kependudukan. Jadi pondok seperti itu Ibu. Pelayanan online dokumen kependudukan. Betul. Ini aplikasi ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Insya Allah itu Bu anti ribet lah. Mudahan artinya dengan adanya ini masyarakat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Seperti itu Bu. Terus berarti masyarakat tidak perlu lagi ya datang ke Dukcapil? Betul Bu, tidak perlu lagi. Soalnya kan sudah ada Bisa dari mana aja itu? Bisa atau dari mana saja. Seputaran kota rantau, atau memang seluruh Kabupaten Tapin bisa mengakses Pondok Dukcapil tersebut, atau orang luar bisa? Seperti apa mungkin Pak? Bisa dijelaskan? Iya Ibu, ini kan karena ini berbasis online, jadinya bisa dipakai melalui media handphone, gadget gitu ya, laptop, asal syaratnya adalah koneksi internet ada. Jadi mereka bisa lewat rumah, lewat dari mana saja. Yang intinya tetap ada syarat tertentu, ada laptop, ada HP yang terkoneksi dengan internet. Seperti itu Ibu. Artinya nggak ada lagi sebenarnya alasan kejauhan ke kantor Dukcapil. Kan sudah ada nih, HP ada kan, tapi zaman sekarang Zaman digitalisasi zaman ya Pak ya. Pasti nggak mungkin lah ketinggalan seperti itu. Asal ada internet aja dan HP atau laptop bisa diakses Ibu. Menarik nih Pak, bicara soal akses. Bagaimana masyarakat cara mengakses aplikasi Pondok Dukcapil tersebut, apakah lewat harus mengunduh dulu atau seperti apa? Oke, baik. Yang pertama tadi kan kita bicara ada HP, ada laptop dan asisten Ibu. Berarti kan itu pasti ada alamat ya Bu ya. Ada alamat website yang dituju. Di mana sih alamatnya gitu kan? Alamatnya adalah nanti kita lihat di bawah ini dituliskan Pondok Dukcapil tapinkap.go.id. Nah, lewat situ mereka bisa lewat browser mereka mengetik alamat tersebut, akan ada aplikasi yang tersaji nanti di situ. Seperti itu Bu. Bisa juga sementara kita sebelum ini ada juga menyediakan aplikasi
berupa aplikasi Android, tapi sementara belum masuk Play Store ya, tapi kita sudah share, setiap ada pengguna kita share. Itu bisa ada pilihan lewat website dan juga APK Android. Seperti itu, Bu. Gampang kok, Bu. Gampang ya, karena mengingat masyarakat kita juga beberapanya ada yang tidak melek teknologi tentunya. Mudah-mudahan ini bisa diakses masyarakat kita di Kabupaten Tapin. Setelah berhasil mengakses, kemudian tentunya menginstal, secara umum mungkin bisa disampaikan Bapak bagaimana langkah-langkah atau apa saja yang perlu dilakukan masyarakat untuk mulai mengurus dokumen di inovasi Pondok Dukcapil tersebut. Secara umum, prosesnya cukup mudah, intuitif, Bu. Pertama, masyarakat yang pertama mendaftar akun terlebih dahulu. Itu pasti kalau mau daftar ke Pondok Dukcapil, kalau ada mau mengajukan permohonan harus ada akun atau registrasi terlebih dahulu. Nanti data itu, data penduduk yang daftar kita verifikasi, Bu. Apakah orang itu benar orang Tapin atau bukan? Nah, itu juga setelah mereka mendapat akun, kalau itu benar orang Tapin, baru mereka bisa login dan memohon. Contoh misalkan mereka mau mendaftar cetak KTP rusak. Nah, itu banyak sebenarnya macamnya, tapi saya contohkan KTP rusak lebih dulu. Mereka daftar, lalu login dan berhasil, mereka bisa mengajukan dokumen-dokumen kependudukan di situ. Contoh KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, pindah, datang dan sebagainya. Hanya tinggal intinya begini, mereka mendaftar, ada formulir digital di situ, diisi oleh pemohon dan mengupload dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Nah, nanti masyarakat bisa memantau status permohonan tersebut secara real time. Jadi mereka setelah mengirim bisa dilihat langsung gitu bisa dilihat langsung oleh kayak apa bahasa kita, tracking, Bu. Kayak tracking. Setelah mereka memohon, diverifikasi, diterima petugas, ada notifikasinya. Oh, diproses petugas, ada notifikasinya. Sampai selesai, itu semua ada notifikasinya, Bu. Mungkin gambarannya umum seperti itu. Kira-kira dokumen kependudukan apa saja sih yang bisa diurus di dalam Pondokan Dukcapil itu? Sebenarnya hampir semua jenis dokumen kependudukan tuh bisa diurus, Bu. Bisa diurus di berarti semua dokumen ya? Semua dokumen, dari KTP, kita kan output kita ada KTP, KIA, kartu keluarga, akta kelahiran, kematian, pindah datang, itu bisa semua di situ, Bu. Kecuali ada masalah-masalah tentu, artinya yang tidak bisa yang harus diselesaikan atau datang di kantor, ke kantor gitu ya? Iya betul, Bu. Tapi untuk umumnya semua bisa, Bu. Seperti itu. Berarti termasuk KTPL dan Bu. Akta kelahiran. Iya, gitu KTPL ya. itu khusus KTPL cetak baru ya, tapi perekaman tetap ya, karena perekaman itu tetap berarti harus langsung gitu ya. Karena orangnya langsung kan harus melakukan sidik jari, biometrik dan sebagainya. Karena harus ada sidik jari dan betul. iris. Mengenai ini Pak, tingkat keamanannya sendiri apakah memang terjamin keamanannya? Dan kalau mudah tentu ya mudah, cepat dengan adanya Pondok Dukcapil ini. Tetapi dengan keamanannya sendiri apa bisa terjamin Pak untuk tingkat keamanan data masyarakatnya sendiri? Insya Allah Ibu terjamin. Soalnya dari awal kita pendaftaran awal masyarakat di Pondok Dukcapil, kita sudah memverifikasi ada 3 yang harus dipenuhi oleh pemohon. Contohnya misalkan dia pasti NIK, NIK, nama jelas Bu ya, sama nomor HP. Nah, jadi kadang-kadang kalau tidak 3 ini NIK, KK dan nomor HP itu tidak match, itu kita tolak, Bu. Dan apakah itu harus orangnya sendiri yang ngurus gitu ya? Iya, Bu. Jadi mereka HP itu connect dia sendiri ya. Atau anggota keluarga ya, Bu. Mungkin untuk akta kelahiran ibunya atau orang tuanya kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau kadang-kadang kita juga menemukan NIK-nya 1
kakaknya bukan sesuai nicknya kita tolak. Iya. Atau nomor HP-nya kok HP yang ini, yang kemarin juga pada orang yang beda. Enggak juga Bu. Jadi di langkah awal saja itu Kita sudah ada verifikasi gitu iya, ya. sudah kita verifikasi dulu. Jadi apakah ini benar nih? Kok nomor HP-nya sama dengan yang itu? Berarti kan sesuatu Bu. Nah, dari situ kita sudah ini. Ada apa ini? Gitu Nah, ya. iya, nggak mungkin. Oh ini mungkin si A tuh maksain ini menguruskan ini gitu kan. Kita sudah kita cek itu Bu. Artinya bisa kita cek lah dari data kesiakan apakah ini sudah match semuanya. Jadi insya Allah yang kedua juga ada dari sisi website sendiri kita sudah memakai pemerintahan ya, yang insya Allah juga VPN didukung gitu ya. oleh Dinas Kominfo. Dalam hal ini kan mereka mempunyai proteksi sendiri ya, masih pakai website itu yang juga artinya insya Allah untuk keamanan data masyarakat itu insya Allah aman. Sampai saat ini alhamdulillah masih terjaga. Karena itu yang diharapkan oleh masyarakat kita kan, agar data pribadi mereka itu terjamin keamanannya. Iya betul. Ya. Dan insya Allah terjamin ya. Insya Allah terjamin. Ya. Insya Allah terjamin. Ya. Asal jangan titip HP Bu ya. Kalau titip HP ya mereka udah itu aja Berarti belum. banyak yang titip HP ya. Kalau titip HP ini daftarin kan itu mereka secara tidak langsung udah menyerahin ke orang itu. Belum sampai ke aplikasi itu. Udah itu beda Bu ya. Benar-benar. Iya, kalau di si aplikasi insya Allah terjamin Ibu. Nah, ini juga penting Pak, setelah masyarakat mengajukan permohonan nih, biasanya kan kadang masyarakat atau warga kita tuh kan sering penasaran, sudah tuntungkah dokumennya, sampai mana, sudah diproseskah atau seperti apa gitu. Apakah ada di dalam Pondok Dukcapil itu fitur atau seperti apa gitu untuk melacak status permohonan mereka, mungkin sudah sampai mana, apakah tinggal diambil atau masih dalam proses gitu. Oke. Seperti yang tadi sebelumnya Bapak sampaikan kan, menarik nih yang mengenai tracking tadi gitu. Jadi begini Ibu, di aplikasi ini dia bukan website sendiri Bu ya. Dia juga terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp. Artinya kalau mereka tidak membuka aplikasi itu setelah memohon, mereka tinggalkan, ya minimal dia ada notifikasi via WhatsApp Bu. Ada notifikasi gitu ya? Iya, notifikasi. Jadi dari sisi aplikasi ada di menu lacak permohonan. Notifikasinya itu seperti apa sih Pak biasanya? Dia ada bintang kecil Bu, kayak kita di HP itu kan ada ya warna merah tuh Bu. Nah, kayak gitu dia ada notifikasi seperti itu. Semacam kalau kita pengantaran kayak Gojek gitu ya? Iya kan ada ting gitu kan. Nah, kalau Gojek dia otomatis semua aplikasi itu ya. Nah, tapi kalau di aplikasi dia ada bintang merah bahwa menandakan ada notifikasi masuk. Dan juga di HP mereka ada notifikasi masuk dari nomor WhatsApp kita. Misalkan permohonan Anda sudah masuk, permohonan Anda sudah diproses. Sampai selesai Bu, itu ada keduanya. Insya Allah kalau kecuali mereka nggak buka laptop, nggak bawa HP, nggak tahu tuh kan. Mungkin nggak tahu sudah sampai mana. Iya betul. Tapi dokumen mereka ya. Nah makanya itu nomor WhatsApp yang mereka daftarkan itu wajib si yang nomor itu punya nomor WhatsApp Bu. Kalau enggak kami tolak. Kenapa? Kita nggak bisa beritahu Bu. Kalau nggak ada nomor WhatsApp-nya kan. Nah seperti itu Bu. Iya. Terus kalau misalnya dokumennya sudah selesai, kita harus gimana nih? Apakah kita harus ngambil sendiri atau diantar atau seperti apa? Gini, jadi kan tadi kita lanjutkan tadi ada pemberitahuan kan bahwa selesai gitu kan? Di sini, jadi intinya pertama notifikasi itu ada dua, dari aplikasi dan WhatsApp ya. Di situ juga mereka memohon, pas memohon itu ada pilihan pengambilan yang dipilih oleh pemohon. Kita menyediakan dua Bu. Yang pertama di kantor Dukcapil, yang kedua via kantor pos. Nah di situ jadi mereka kalau malas datang ke Dukcapil bisa via pos tadi. Betul, itu tergantung pilihan pemohon nih. Berarti sudah ada pilihannya gitu ya di Pondok Dukcapilnya. Betul Bu, sudah ada pilihannya. Jadi begini, misalkan mereka pengen yakin mungkin ya,
pengen yakin mereka milih kantor Dukcapil Ya. atau mereka pengen ambil sendiri. Kalau mereka mungkin jauh Bu ya, misalkan dari Kebetulan kecamatan. mereka kan dekat kantor gitu, pengen sekalian ke Iya, Dukcapil gitu iya, ya. betul. Seperti itu. Jadi tapi ada juga yang apa namanya, bukan ya, itu fisik ya. Kalau KTP itu fisik. Ada juga Bu di situ yang Karena tanpa kan datang. ada KTPL Iya. sama KIA itu kan bentuk fisik ya, Iya, yang mungkin betul. nggak bisa di PDF kan nih. Iya, kalau bentuk di PDF sebenarnya kalau Bisa. syaratnya itu sudah lengkap, mereka Bisa nggak perlu lagi. langsung, ya. Nggak perlu lagi ke kantor Dukcapil Bu. Syarat lengkap sudah, dokumen PDF hasilnya itu kita upload Bu, dan mereka bisa download secara mandiri dan cetak sendiri. Cetak sendiri. Iya, gitu tuh kita Tetapi sampaikan. kalau misalnya seperti tadi KTPL atau kartu identitas anak, Iya, itu harus diambil ke diambil Dukcapil, bisa, diantar juga bisa Bu. diantar juga bisa Iya. melalui pos tadi ya. Iya, melalui pos tadi. Jadi misalkan sebenarnya pilihan sih Bu ya, pilihan. Soalnya kan ada ya pengen cepat, ya udah ke kantor Dukcapil aja gitu kan. Kalau via pos ya tergantung kembali ke posnya lagi Bu ya. Mereka mungkin kalau rada jauh mungkin jauh atau gimana ya, itu kembali lagi ke dinas pengirimannya. Seperti itu. Terakhir nih Pak, ada nggak sih cerita sukses atau mungkin testimoni dari masyarakat yang sudah menggunakan Pondok Dukcapil ini? Apakah mereka antusiasme mereka tinggi atau seperti apa? Mungkin ada yang terbantukan banget di saat keadaan darurat mungkin. Iya. Apakah ada itu? Iya Bu, ini pengalaman Bu ya. Pengalaman pertama kita bilang launching, belum launching Bu ya. Ya, tapi yang kita mulai sudah dipublish ke publik, itu yang pertama sekali ada warga Tapin yang sudah pindah ke kabupaten luar di Jawa situ Bu. Ya. Mereka Di luar Pulau Kalimantan. di luar Pulau Kalimantan, tapi datanya di sini. Ya, datanya masih di Tapin. Iya, pas kebetulan yang bersangkutan istrinya tuh sakit Bu. Kan mau bantuan sosial, Ya. loh gimana nggak ada. Lalu mereka bingung, mungkin mereka cari-cari di internet ya apa sih yang online gitu kan. Ternyata menemu Bu, Pondok Dukcapil ini website. Mereka coba Bu dengan lalu kan kita otomatis kan di Pondok Dukcapil ada syarat semua Bu, syarat semua. Nah setelah mereka Setelah dipenuhi, dipenuhi syaratnya langsung Pak di ininya kan ada situ ada media informasi Bu, ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu ada keluhan, ada permintaan informasi, ada saran. Nah mungkin permintaan informasi itu mereka minta, Pak gimana saya nggak bisa pulang ke situ, bagaimana Pak syaratnya? Pak izin kalau pindah datang nggak perlu pulang pian. kita fasilitasi gitu Kita ya. fasilitasi sampian penuhi aja syarat ini. Bagaimana Pak syaratnya diambil apa enggak? Enggak perlu, diupload aja di situ. Benar Pak, iya. Saya kirimlah formulir-formulir tersebut untuk syaratnya dipenuhi, tidak sempat 2 jam Bu. Sudah selesai. Saya kirim dan dia download. Dia tuh ada IKM-nya juga Bu. Kalau penulis ada indeks kepuasan masyarakatnya. Dia langsung, Pak terima kasih banyak, saya sangat puas, Sudah terbantukan. sebentar banget sih gitu. Iya Pak, kalau syarat lengkap ya pasti sebentar. Nah, kayak gitu Bu, itu pengalaman pertama, itu pengajuan pertama di kita seperti itu Bu. Jadi juga dibantukan dengan pindah datang bisa kita fasilitasi gitu Iya ya. Bu, pasti kalau pindah datang kita tidak perlu lagi meminta apa kan, soalnya kakak dokumennya udah nonaktif di sini, kakak aktif itu nggak perlu diminta. Bagus sekali Pak, inovasi ini banyak sekali manfaatnya walaupun baru saja ya Pak ya dikeluarkan gitu. Terus inovasi sendiri pasti ada tantangannya sendiri ya Pak. Inovasi apapun itu pasti ada permasalahan ataupun kendala dalam kita mengeluarkan inovasi, apalagi inovasi Pondok Dukcapil ini kan baru. Apa sih Pak tantangannya? Terus bagaimana Pak Cecep mengatasi tantangan tersebut tentunya?
Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, kalau tantangan itu pasti ada Bu ya, apalagi ini awal-awal Bu ya. Ya. Dan kita juga melihat dari sisi SDM di warga kita yang belum merata. Ya, belum melek teknologi. Belum melek teknologi. Jadi kita berupaya untuk dari berbagai macam cara, entah itu dari media sosial, dari entah itu kita sosialisasi ketika pelayanan ke lapangan, waktu kita, pokoknya ada momen-momen yang kita coba untuk edukasikan. Kalau media sosial udah kita sebarkan lah bahwa kita punya aplikasi ini, kita caranya seperti ini dan memudahkan gitu kan. Tapi itu tadi Bu tantangannya. Tapi kita juga menyampaikan juga kita kan ada petugas desa Bu yang mungkin kolaborasi. kan mereka kesusahan gimana sih ini cara mendownload aplikasi Pondok Dukcapil ini gitu kan, mungkin ya Pak ya, tantangannya seperti itu ya, karena kan mungkin dari konvensional ke digital gitu kan, yang tadinya orang cuma manual, sekarang kita kan beralih ke digital gitu ya Pak ya. Mungkin ya itu tadi kita harus banyak-banyak mungkin mengedukasi ke masyarakat bahwa sekarang sudah era digitalisasi dan memang akan beralih ke sana tentunya. Iya. Nah jadi kedepannya kita coba galakan juga Bu, artinya bagaimana supaya mereka paham menggunakan teknologi Bu. Yang penting teknologi dulu nih. Soalnya kan basisnya sudah beda nih. Ya, berarti melalui sosialisasi gitu ya Pak? Iya, sosialisasi juga mungkin video tutorial, tutorial seperti itu kan kita sebarkan. Disebarkan lewat media sosial gitu? Iya, di aplikasinya juga ada video tutorialnya Bu. Kita sudah ada download PDF-nya gitu kan. Tapi karena mungkin mereka belum merasakan kemudahannya, mungkinnya cuma sebagian, tapi namanya cuma baru 6 bulan mungkin Bu ya. Awal 2025 kita start ya masih pelan-pelan Bu ya, tapi alhamdulillah tentunya ya. Usernya hampir 700-an lah sekarang. Kurang lebih 700 penggunanya user, gitu ya. Penggunanya setiap hari itu pasti ada pengguna terus seperti itu. Karena mungkin tadi pengen cari cara gimana sih nggak perlu ke kantor gitu ya. Nah, mungkin kan masyarakat kita kan males tuh Pak, apalagi yang jauh gitu kan. Betul. Mungkin di daerah yang istilahnya kalau ke kota itu harus makan biaya banyak gitu kan, harus transportnya lumayan gitu kan kalau harus ke kota. Mungkin ini menjadi sarana yang lebih baik untuk mereka dalam mengurus dokumen kependudukan melalui inovasi Pondok Dukcapil ini. Nah, mungkin ada tips dan trik nih Pak, bagaimana masyarakat yang baru pertama kali menggunakan atau ingin memakai inovasi Pondok Dukcapil ini biar prosesnya lancar gitu Pak. Bagaimana Pak? Maksudnya ya nggak harus ngulang-ngulang gitu. Baik Bu. Sebenarnya di aplikasi Pondok Dukcapil itu sudah kita sediakan menu-menu persyaratan, menu-menu tata cara, tutorial tadi ya. Tutorial ada, menu syaratnya ada, dan formulir juga kita sediakan. Artinya itu menu itu sebenarnya mereka klik-klik aja lah gitu ya. Tapi ada juga kita kadang-kadang ketemu belum mencoba, nanyanya panjang banget Bu. Ada juga yang seperti itu. Pak coba dulu gitu. Oh iya ternyata mudah, ada juga gitu. Coba aja Bu. Kalau salah mah nggak apa-apa kayak gitu kan. Kita sering kadang-kadang ada juga komunikasi via itu. Yang kedua di situ Bu kita ada menu layanan konsultasi. Yang dibagi ada 3. Jadi kita kalau tidak mengerti atau masyarakat kita tidak tahu itu bisa menanyakan di sana ya? Iya, di aplikasi itu ada yang ada 3 macam. Saya bilang tadi permintaan informasi, kemudian nanya gimana sih, ini kan apa sih syaratnya, apa harus digana, ada keluhan, ada pemberi saran Bu. Ya, masukan saran. Iya, masukan saran. Di situ ada semua Bu. Artinya insya Allah Bu ya. Di aplikasi itu sudah ada media-media kita komunikasi secara digital, bahasa kita kan secara digital, nggak bisa WhatsApp. Kalau WhatsApp itu kan kebanyakan ya mungkin ya urutannya. Nah jadi kita di situ juga ada
media-media yang lain untuk menyampaikan tata caranya gitu. Misalkan di website juga ada, oh syarat nih, dan gini Bu, nah saya lupa. Ada satu lagi, setiap langkah yang mereka mohonkan, di situ ada langsung syaratnya Bu. Contoh KTP, plak tekan ya KTP, masukkan nik. Jadi mereka sudah bisa lihat gitu ya Pak ya? Iya, Misalnya langsung. untuk membuat KTP baru ini syaratnya Iya, gitu. pas mereka Jadi kan mereka tinggal melengkapi persyaratan itu. betul. Begitu. Jadi langkahnya sedikit Bu ya. Contoh KTP, masuk KTP, masukkan nik. Dia harus tahu dong nik, Iya, nggak mungkin kan? iya. Oh nama ini. Pas di mereka simpan permohonannya, langsung keluar syarat. Ada syarat satu, mengisi formulir F102, KTP rusak misalkan, ada perubahan F106, itu ada Bu, pas mereka gitu. Lalu selanjutnya mereka mengupload file persyaratan. Mereka foto, jepret. Langkahnya itu memang pelan Bu, tapi memenuhi gitu. Nah kayak seperti itu, insya Allah kalau Pasti mudah aja gitu ya iya Pak Bu, ya? iya pasti mudah. Nih Pak Cecep nih penting banget nih kalau menurut saya ya Pak ya. Kalau ngurus dokumen ini melalui Pondok Dukcapil ini ada biaya tidak? Atau bagaimana? Ada 2 Bu, saya bilang dulu ya. Ya, kan Gratis. tentunya gratis kan. Iya. Kalau tidak salah Dukcapil ini kan Iya, gratis nih. iya. Kita mengurus dokumen apapun kan gratis. Iya. Uh-uh. Jadi pertama Bu, gratis bila mengambil ke Dukcapil. Langsung ke Dukcapil. Iya. Kalau Iya. ini pondok ya, bicara pondok ya. Kalau di kantor pasti udah gratis. Kalau di situ kalau ngambil ke kantor gratis. Kalau dia pinggir via pos itu bagaimana pos? Mungkin ada biayanya ya. dari Itu tapi pos bukan sendiri ya. Dukcapil Bu. Tapi itu, bukan dari Dukcapil, iya, itu dari biaya pengantaran. pemohonnya sendiri karena ada pilihan tadi ya Pak Iya, ya. mereka tahu artinya kalau minta antar, tapi juga bukan maksudnya bukan Dukcapil Bu, itu maksudnya ke yang pengantar. Iya. Dalam ini pihak pos ya. Seperti Pihak pos itu. sendiri. Iya, Dukcapil gratis semua Bu. Kalau ada Bu lapor aja Bu, kalau ada yang nggak gratis lapor aja ke kita. Jadi memang sudah tidak ada alasan lagi bagi siapapun baik itu pakai jasa calo dalam mengurus dokumen ya. Iya Bu. Artinya bagaimana jika ada masyarakat yang masih menemukan praktek seperti itu, seperti itu tadi kita kita memberikan solusinya. Iya. Artinya untuk kedepannya tidak ada warga masyarakat kita lagi yang dirugikan tentunya dengan adanya calo tadi ya Pak ya. Iya. Artinya ini termasuk inovasi yang mencegah percaloan gitu ya karena Pak. mereka malas tadi Bu. Ya, Malas aku urusin aja nih, aku tahu bersih nggak gitu. Kenapa? Sudah ada media tadi Bu. Iya. THP aja udah beres. Nah itu sebenarnya salah satu untuk pencegah yang percaloan tadi seperti itu Bu. Karena diurus sendiri oleh masyarakatnya. Betul Ibu. Menarik sekali ini Pak Pondok Dukcapil ini. Semoga kedepannya banyak masyarakat kita yang lebih banyak lagi menggunakan inovasi Pondok Dukcapil ini. Dan tentunya Pondok Dukcapil sendiri saya lihat tadi dari keterangan Pak Cecep sangat mudah, sangat gampang karena untuk tutorialnya sendiri sudah ada di Pondok Dukcapil, kemudian persyaratan juga ada. Kalau kita mau nanya-nanya apapun sudah ada juga di dalam aplikasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya sudah selesai dokumen pun ada pilihan mau diambil sendiri ke kantor Dukcapil tentunya atau minta diantar melalui pos yang biaya sendiri langsung ke pihak posnya ya. Betul. Terakhir nih Pak Cecep, pesan-pesan apa nih buat masyarakat kita, warga kita di Tapin biar makin akrab sama inovasi Pondok Dukcapil ini? Pertama kami sampaikan untuk warga Kabupaten Tapin yang ada di Tapin walaupun di luar Tapin. Selama Bapak Ibu mempunyai gadget dan terkoneksi internet atau laptop terkoneksi internet, Bapak Ibu bisa memohon permohonan dokumen kependudukan via aplikasi Pondok Dukcapil. Jangan sungkan-sungkan untuk mencoba. Jangan bagaimana, enggak, langsung coba aja Bu.
nanti petugas kita memandu kok. Memandu artinya supaya ibu bapak mudah untuk menggunakannya. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk membuka aplikasi kami. Insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin sampai dokumen bapak ibu selesai. Seperti itu, Bu. Diterima oleh masyarakatnya. Ya, dan diterima oleh masyarakat pastinya. Dan hindari percaloan. Hindari ya. percaloan, iya betul. Dokumen itu sendiri gratis, tidak Pungut dipungut biaya. Nah, Sobat Dukcapil Tapin, gimana nih? Udah makin tercerahkankah dengan adanya inovasi Pondokan Dukcapil? Jangan lupa untuk di like yang banyak dan di subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.